Kota Tebing Tinggi yang berjarak lebih kurang 80 km dari Kota Medan, berada di jalur jalan nasional menuju Pekanbaru Riau dan Padang Sumatera Barat, telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai. Penduduk Tebing Tinggi umumnya bekerja di sektor perdagangan, angkutan, jasa, industri, pertanian, konstruksi, keuangan, pegawai negeri, dan ABRI. Terdapat 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi, yaitu Padang Hilir, Padang Hulu, Rambutan, Tebing Tinggi Kota, dan Bajenis dengan masing-masing 7 kelurahan di dalamnya. Namun, sama seperti kota atau kabupaten lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, kita tidak terlepas dari masalah yang akan berbahaya bagi masa depan generasi penerus bangsa jika tidak ditangani secara baik. Apa itu? Ya, narkoba. Hingga Juni tahun 2022, terdapat 10.000 kasus terkait narkoba yang sudah terungkap. Bahkan akibat dari masa pandemik yang lalu, jumlah kasus kian meningkat. Meningkatnya kasus narkoba di Indonesia diperkuat dengan fakta yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga menyebar hingga tingkat kelurahan dan tingkat desa. Maka dari itu, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019, BNN segera mengambil langkah strategis dengan memulai program Kelurahan Bersinar. Desa atau kelurahan bersih narkoba adalah satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu untuk melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba secara masif dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, mulai dari bupati, wali kota, camat, lurah, sampai dengan unsur polisi dan TNI yang berada di kecamatan. Dengan mengikuti program Kelurahan Bersinar ini, diharapkan kelurahan-kelurahan akan memiliki ketahanan yang kuat dalam memerangi narkoba. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara sebuah kelurahan dapat mengikuti program Kelurahan Bersinar? Caranya cukup mudah, yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kelurahan tersebut harus memiliki data kependudukan yang akurat. Yang kedua, mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Dan yang ketiga, adanya peran aktif dari masyarakat kelurahan untuk menjalankan program. Serta yang terakhir, kelurahan tersebut harus memenuhi kriteria wilayah atau daerah rawan narkoba. Di tahun ini, BNN bersama dengan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi telah sepakat untuk menetapkan Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan Baglen, dan Kelurahan Durian sebagai Kelurahan Bersih Narkoba atau Bersinar tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 7 Juni 2022, pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi mengeluarkan keputusan Wali Kota nomor 354/797 dan nomor 354/798 tahun 2022 mengenai penetapan Kelurahan Bersinar dan pembentukan kelompok kerja P4GN di tingkat kelurahan. Jika suatu kelurahan telah menjadi Kelurahan Bersinar, apakah peredaran narkoba akan berhenti dengan sendirinya? Oh, tentu saja tidak. Ada 3 kegiatan utama yang perlu dilakukan oleh Kelurahan Bersinar dalam mendukung upaya P4GN. Pertama adalah kegiatan pencegahan seperti melatih masyarakat kelurahan menjadi penggiat anti narkoba, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat, memberikan pelatihan atau kursus keterampilan bagi pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Yang kedua adalah kegiatan rehabilitasi seperti membentuk dan melatih agen pemulihan bersama BNN guna mendampingi proses penyembuhan pecandu yang ada di kelurahan. Agen pemulihan akan secara langsung berinteraksi dengan pengguna narkoba, keluarga pengguna, serta masyarakat sekitar. Sebagai contoh, proses rehabilitasi tidak dikenakan biaya alias gratis. Dan yang terakhir adalah kegiatan pemberantasan seperti mendorong setiap masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kelurahan ke BNN setempat, Babinsa atau Babin Kamtibmas. Setelah melakukan beberapa kegiatan yang sudah disebutkan, muncul pertanyaan, bagaimana kita tahu kegiatan Kelurahan Bersinar ini telah berjalan dengan baik atau berhasil? Program Bersinar ini dapat dinilai berhasil jika masyarakat kelurahan sudah paham dan mengerti tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program P4GN. Tidak hanya itu, terjalinnya sinergi atau kerjasama yang kuat antara aparat dan masyarakat kelurahan dalam memerangi peredaran narkoba.
Tidak hanya mengandalkan salah satu pihak saja, keluarga pun menjadi salah satu elemen terpenting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena jika suatu keluarga bisa mandiri dan bersih dari narkoba, maka akan tercipta lingkungan masyarakat kelurahan yang mandiri dan bersih dari narkoba juga. Mengingat penyebaran narkoba di Indonesia sudah sampai ke pelosok desa, kelurahan, maka keterlibatan pemerintah kelurahan dalam memerangi narkoba sangatlah dibutuhkan. Kelurahan dengan kondisi yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba akan membawa perubahan positif untuk kelurahan tersebut, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan juga keamanan. Bayangkan, jika setiap kelurahan di Indonesia berhasil menjalankan program Kelurahan Bersinar dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dapat menjadi negara yang makmur, aman, dan sejahtera dengan masyarakat yang mandiri tanpa narkoba. Mari kita bersama-sama bergotong royong memerangi narkoba, karena perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil, dari desa untuk Indonesia, desa bergerak, Indonesia bersinar.